Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah para jamaah, Bapak kalian ibu-ibu, jamaah salat subuh yang mungkin senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga kesempatan subuh ini kita kembali dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Lalu kita akan mendengar lagi renungan ayat kali ini saking surat Al-Maidah ayat kelima. Surat Al-Maidah ayat kelima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kali ini membicarakan masih seputar makanan. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian makanan yang thayyib, makanan yang halal. Dihalalkan bagi kalian makanan yang thayyib, makanan yang baik-baik, bukan makanan yang khabith, bukan makanan yang kotor atau makanan yang jelek. Lalu makanan ahli kitab itu halal untuk kalian. Lalu makanan kalian juga halal bagi mereka ahli kitab. Kesimpulan saking ayat Al-Maidah nomor 5 ini, ya ini masih ada kelanjutannya. Namun dari awal-awal ayat disebutkan tentang masalah halal dan haram terkait dengan masalah makanan. Kesimpulan yang pertama, makanan ahli kitab itu halal bagi tiang muslim. Makanan ahli kitab itu halal bagi tiang muslim. Apa yang dimaksudkan dengan makanan ahli kitab di sini? Perlu dipahami bahwasanya tidak ada kekhususan ahli kitab punya pelarangan-pelarangan tertentu dalam masalah makanan. Namun kalau yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah terkhusus untuk sembelihan. Sembelihan ahli kitab, kalau kita artikan sembelihan ahli kitab itu halal untuk tiang muslim. Sembelihan ahli kitab itu halal untuk tiang muslim. Kemudian kesimpulan yang kedua sebaliknya, makanan tiang muslim, orang muslim itu juga halal untuk ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksudkan di sini siapa? Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di itu mengatakan disebut ahli kitab karena yantasibuna ilal anbiya wal kutub. Mereka itu menyatakan diri mereka itu sebagai pengikut Nabi, dan mereka nyatakan bahwasanya kitab mereka juga berasal dari wahyu ilahi yang turun. Maka kalau disebut ahli kitab itu Yahudi kalah Nasrani. Karena orang Yahudi itu dapat kitab langsung dan juga memiliki nabi yang jadi panutan. Begitu juga untuk orang Nasrani mendapat kitab langsung dan memiliki nabi yang jadi panutan. Walaupun untuk saat ini ajaran agama mereka berubah, tetap masih disebut dengan ahli kitab. Jadi pengertian ahli kitab yantasibuna ilal anbiya wal kutub. Mereka itu menyatakan diri mereka itu punya nabi dan diri mereka itu punya kitab. Maka untuk kaumnya Nabi Musa, yaitu orang-orang Yahudi, itu punya kitab Taurat. Kemudian untuk
kaumnya Nabi Isa alaihissalam, kaum Nasrani itu juga punya kitab Injil. Maka merekalah yang disebut dengan ahli kitab. Kesimpulan yang lainnya dari ayat ini juga, selain ahli kitab, hasil sembelihannya sembelihan yang haram. Selain dari ahli kitab, selain dari Yahudi dan Nasrani, hasil sembelihannya adalah sembelihan yang haram. Walaupun nantinya ada di antara mereka yang mencoba pakai bismillah ketika menyembelih. Karena status orangnya itu bukan ahli kitab, maka disimpulkan untuk sembelihannya, menyembelih sapi, menyembelih kambing, itu haram. Maka kita tidak boleh makan hasil sembelihan dari tiang Hindu, tiang Buddha, itu tidak diperbolehkan. Orang Konghucu atau aliran-aliran kepercayaan tidak diperbolehkan, hanya boleh ahli kitab saja. Kalau ahli kitab itu sembelihannya boleh, jelas. Kesimpulan yang lainnya, sembelihan dari tiang muslim itu asalnya halal. Sembelihan dari tiang muslim itu asalnya halal. Dan inilah yang dimaksudkan dengan thayyibat tadi, yaitu termasuk makanan-makanan yang baik. Maka kalau saudara kita itu menyembelih dengan berbagai macam pemahaman apapun selama itu muslim, maka hasil sembelihannya itu sembelihan yang halal. Ada kasus bagaimana kalau kita tidak tahu kalau dia itu membaca bismillah saat menyembelih. Tiang muslim tadi membaca bismillah saat menyembelih. Ketidaktahuan kita ketika orang muslim itu tidak membaca bismillah tetap menjadikan makanannya itu halal. Dan kita tidak punya kewajiban untuk cari tahu apakah dia membaca bismillah ataukah tidak ketika menyembelih hewan yang ada. Jadi kalau dapat di pasaran, ya pas lagi ke pasar Pon, pasar Legi atau hari-hari pasaran yang lainnya, kemudian dapatkan daging di situ, daging ayam, daging kambing ataupun daging sapi yang dijual, maka selama yang jual tiang muslim, maka halal untuk kita makan tanpa kita telusuri apakah daging ini dibacakan bismillah ataukah tidak ketika disembelih. Maka asalnya itu halal. Kemudian kesimpulan yang lainnya lagi, kalau kita simpulkan sembelihan tiang muslim itu halal, berarti kita juga harus husnuzon untuk sesama muslim. Karena Nabi SAW itu pernah disodorkan daging oleh para sahabat yang mendapatkan daging dari ahli kitab, mendapatkan daging dari tiang muslim yang lainnya. Mereka ketika itu khawatir, ini baca bismillah ataukah tidak ketika menyembelih. Maka mereka disodorkan pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, kami dapat daging dan kami tidak tahu apakah daging ini dibacakan bismillah ataukah tidak saat disembelih. Dan Nabi SAW itu mengatakan, Samullah alaihi wa kuluh. Sebutlah nama Allah ketika memakannya, dan ketika itu ya silahkan engkau itu makan, asalkan di awal menyebut bismillah. Maka bismillah tadi itu akan mengikis keraguan-raguan tadi tentang makanan tersebut, dan ini jadi dalil kita mesti husnuzon pada sesama muslim. Jangan sedikit-sedikit curiga, jangan sedikit-sedikit itu cari-cari masalah, jangan sedikit-sedikit berprasangka buruk kepada sesama muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita simpulkan tentang masalah makanan tadi. Kesimpulannya dari makanan ahli kitab, terutama hasil sembelihannya atau dagingnya itu halal untuk tiang muslim. Namun selain ahli kitab itu haram, tetap dalam keadaan haram. Termasuk di sini juga kalau ketahuan orang yang menyembelih ini orang yang tidak pernah sholat, maka dihukumi hasil sembelihannya juga sembelihan yang haram. Karena orang yang meninggalkan sholat menurut pendapat para sahabat kafir. Sebagaimana kata Umar bin Khattab, Umar itu pernah mengatakan la hazza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan salat. Maka orang yang ngaku di KTP-nya muslim namun tidak pernah menjalankan salat, kalau menyembelih kurban, menyembelih sapi, menyembelih kambing, hasil sembelihannya itu haram. Walaupun dia baca bismillah. Walaupun dia baca bismillah ketika itu. Maka masukkanlah daging di dalam perut kita, itu daging yang halal. Jangan sampai masuk itu daging yang haram dari orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Kalau sudah ketahuan orang itu tidak pernah mengerjakan sholat, Jumatan saja nggak pernah berangkat, sholat id saja selalu absen, maka jelas dia itu bukan orang yang peduli pada sholat. Ketika sholat id saja dia malah jualan di pasar, berarti dia bukan orang yang mengerjakan sholat. Walaupun ngaku muslim,
maka hasil sembelihannya itu tidak halal sama sekali. Jadi tolong ibu-ibu yang mendengar ceramah ini, hati-hati untuk membeli daging. Tidak sembarangan masukkan daging dalam perut. Kalau tahu ada yang jual itu tidak mengerjakan sholat, kesehariannya tidak pernah ada di masjid, maka haram untuk makan dagingnya. Karena mereka termasuk orang kafir yang dagingnya itu tidak halal. Masih mending ahli kitab daripada orang yang meninggalkan sholat. Ahli kitab itu dagingnya masih halal bagi orang muslim. Sedangkan orang yang meninggalkan sholat, dagingnya tidak halal. Orang yang meninggalkan sholat lebih parah daripada ahli kitab. Ahli kitab perlakuannya untuk daging, dagingnya itu masih halal. Namun kalau orang yang meninggalkan sholat, dagingnya dihukumi haram. Karena dia tidak masuk dalam golongan muslim, tidak masuk dalam golongan ahli kitab, masuk dalam golongan orang kafir. Ini membuktikan bahayanya orang yang meninggalkan sholat menurut para ulama yang menyatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu keluar dari Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ceramah singkat subuh ini, mugi-mugi manfaat. Insyaallah nanti malam kita akan melanjutkan lagi surat Al-Maidah ayat kelima. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah, memberikan kita kecukupan dalam hal rezeki. Kita diberi taufik juga untuk mencukupi dengan yang halal, dan mudah-mudahan kita diberi taufik juga untuk menghindarkan diri dari yang haram dan makanan-makanan yang diharamkan. Demikian, mugi-mugi manfaat, dan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.